Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih yang sudah mengklik video ini dan terima kasih sudah bergabung. Sebelum melanjutkan tayangannya, jangan lupa klik tombol subscribe. Wah, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Oke, tema selanjutnya adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oh, belum subscribe? Subscribe dong. 1, 2, 3, 4. Iya, terima kasih. Iya, lanjut ya. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, kemarin kita sudah belajar apa itu sinkronik, apa itu diakronik, kronologis, dan periodisasi. Nah, bagi yang belum bisa cek di playlist di channel saya, klik playlist, cari di videonya. Itu ada judul tentang diakronik, sinkronik dalam sejarah ya. Oke, judul sekarang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Apa yang dinamakan perubahan? Perubahan itu adalah kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan. Ini berlangsung secara zigzag gitu ya. Kalau keberlanjutan itu suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Ini mungkin masih bingung. Gimana? Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kalau keberlanjutan itu seperti ini ya dia. Kalau perubahan dia zigzag. Oke, masih bingung lagi? Oke. Oh ya, semua video ini banyak sumbernya saya dari Erlangga, PPT Erlangga, dan bahan-bahan PPT di internet ya. Ini perubahan. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Nah, itu perubahan ya. Keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Contoh ya, ada perubahan itu, ada perubahan lambat. Perubahan lambat itu seperti apa? Perubahan contohnya misalkan perubahan dari masa kolonial, masa penjajahan Belanda nih ya, ke masa kemerdekaan. Ini kan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan, itu kan perubahan, kita dijajah kemudian merdeka. Tapi perubahan dari kita awalnya dijajah sampai merdeka kan ini lama. Ini yang dinamakan perubahan lambat. Kemudian ada yang dinamakan perubahan cepat. Ini contoh bom Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan Jepang menyerah terhadap sekutu. Ini bom Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Akibat peristiwa pemboman tersebut, Jepang menyerah terhadap sekutu. Jadi cepat langsung berubah. Ya, Jepang langsung menyerah. Kemudian selang berapa lama kita bisa merdeka? 17 Agustus 1945. Ini yang dinamakan perubahan cepat. Jadi perubahan itu ada lambat dan cepat. Ya, sampai sini ya. Oke, mantap. Lanjut ya. Kemudian keberlanjutan. Oh, tidak terlihat, kita pindah dulu. Ya, sini ya. Oke. Keberlanjutan adalah dalam mempelajari sejarah, rangkaian yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama dan terus-menerus. Jadi, keberlanjutan itu keadaan yang telah berlangsung lama dan terus-menerus. Contohnya misalkan, ini contoh dari keberlanjutan. Setelah proklamasi, Indonesia berlanjut menjadi negara merdeka sampai sekarang. Jadi kita udah proklamasi nih, kita merdeka. Kemudian ya udah keberlanjutan sampai sekarang. Itu yang namanya keberlanjutan. Jelas? Mantap. Lanjut. Oke.
faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Ada faktor internal, berarti dari dalam. Apa saja? Ini. Perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Ya. Jadi ini bisa menyebabkan perubahan. Kemudian faktor eksternal penyebab perubahan, ya. Perubahan lingkungan fisik, perubahan budaya asing, dan peperangan. Ini juga memicu perubahan. Ya. Ini perubahan jumlah penduduk jelas bisa menyebabkan perubahan, ya. Penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, itu juga pasti akan ada perubahan. Mungkin yang kayak dulunya sebuah desa itu sepi, ya, kemudian jumlah penduduknya banyak, akhirnya mungkin sungainya dulu jernih menjadi kotor, kemudian munculnya bangunan-bangunan, ya, bangunan-bangunan walet di kiri kanan, wah, gitu kan? Karena banyak bilang bahwa usaha walet di situ ternyata menghasilkan banyak, akhirnya yang lain bikin bangunan-bangunan seperti itu, akhirnya muncul perubahan dalam segi tatanan di desa tersebut. Kemudian faktor penghambat perubahan, jadi perubahan ini juga bisa sebuah tempat atau daerah tersebut tidak bisa berubah kalau sikap masyarakatnya masih tradisional, kurang berhubungan dengan masyarakat luar. Oke, dan adat dan kebiasaan. Nah, seperti itu ya. Oke, inilah faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Lanjut. Nah, ini makna perubahan dan keberlanjutan. Melalui perubahan berkelanjutan, manusia akan semakin dewasa dan arif dalam menghadapi setiap permasalahan. Ya. Kita ini pasti berlanjut ya, dari dewasa kebalik ya, dari anak-anak, dari balita ke anak-anak, ke remaja sampai ke dewasa. Keberlanjutan ini ya. Gambar 1 dan gambar 2, mari sama-sama kita perhatikan. Ini ada gambar orang menggunakan hewan dalam membajak sawah gitu ya. Kemudian berubah menjadi menggunakan alat. Ini yang dinamakan perubahan. Kemudian yang ini tanaman dari bibit, ya, benih, tumbuh, berkembang, ini bisa disebut dengan keberlanjutan. Nah, ini. Kita lihat lagi. Perubahan, nih. Dulu ini mungkin zamannya kakek kita atau nenek kita, bahkan mungkin orang tua kita dulu mengirim pesan itu pakai surat, ya, surat gitu kan. Sekarang udah pakai menggunakan handphone atau Android gitu kan. Nah, seperti itu ya. Oke, ini yang memang perubahan ya, lumayan cepat kalau perubahan yang handphone ini ya. Kalau handphone ganti-ganti terus, itu perubahannya cepat sekali. Nah, ini perubahan. Yang dulunya menggunakan hewan, sekarang menggunakan alat. Nah, seperti itu ya. Kita juga berubah nih ngajarnya. Dulu kita bertatap muka. Maksud saya, ini juga tatap muka ya, cuman tatap muka secara langsung gitu ya. Sekarang kita belajarnya kita secara daring karena adanya pandemi COVID ya. Jadi ya, ini perubahan juga ya. Keberlanjutan, ini tadi secara garis lurus ya. Nah, dari
anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai ke lanjut usia. Oke. Selesai. Itu yang dinamakan perubahan dan keberlanjutan di dalam kita memaknai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share agar channel sejarah ini bisa berkembang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.